Dari pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hipotesis atau suatu dugaan. Nah, dari hipotesis tadi, untuk mengetahui dugaan kita atau hipotesis kita tadi itu benar atau salah, maka diperlukan yang namanya pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis ini dapat dilakukan untuk beberapa jenis. Yang pertama, pengujian hipotesis untuk rataan, kemudian pengujian hipotesis untuk proporsi, dan pengujian hipotesis untuk variansi. Nah, nilai-nilainya ini sama dengan ketika kita melakukan analisis untuk perhitungan estimasi. Itu kan juga ada rataan, proporsi, dan variansi. Kemudian dari masing-masing jenis pengujian hipotesis yang dapat kita lakukan tadi, dari rataan, proporsi, variansi, dibagi lagi menjadi beberapa jenis kasus. Jadi kalau untuk rataan itu bisa jadi kasusnya adalah satu rataan dengan ini berarti simpangan baku populasinya diketahui. Satu rataan ini berarti berasal dari satu jenis populasi atau hanya ada satu jenis sampel. Kemudian satu rataan juga dengan simpangan baku populasi tidak diketahui. Kemudian dua rataan ini berarti berasal dari dua jenis sampel. Simpangan baku populasi 1 dan 2 diketahui, dan seterusnya. Dan ada juga pengamatan berpasangan. Ini juga sama dengan ketika kita lakukan perhitungan di estimasi interval. Kemudian yang proporsi juga sama, dibagi untuk kasus satu proporsi sampel kecil dan satu proporsi sampel besar. Nanti batasan sampel kecil dan besar ini kita gunakan jumlah sampel 30. Jadi ketika lebih dari 30 maka kita masukkan ke kategori sampel besar. Kemudian dua proporsi berarti di dalam kasusnya itu terdiri dari dua jenis populasi. Yang variansi juga satu variansi dan dua variansi, dari satu populasi dan dua populasi. Kita masuk ke pengujian hipotesis untuk yang rataan. Jadi ini saya buatkan rangkumannya untuk setiap jenis kasusnya di dalam pengujian hipotesis untuk rataan. Jenis yang pertama untuk kasus satu rataan dengan simpangan baku populasi diketahui. Maka untuk pengujian hipotesisnya di sini formulasi atau statement H0-nya itu adalah karena rataan, maka di sini kita gunakan mu. Yang akan kita uji adalah nilai mu sama dengan mu 0. Kemudian untuk H1-nya itu tergantung dari dugaan kita atau hipotesis kita yang ada di penjelasan kasus tadi. Apakah nilainya mu itu kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Kemudian untuk nilai uji statistikanya kita gunakan nilai Z. Kita gunakan nilai Z, rumusnya adalah X bar dikurangi mu 0. X bar itu adalah rata-rata dari sampelnya. Kemudian mu 0 ini adalah nilai rata-rata yang kita duga atau kita hipotesiskan. Ini berarti ada di dalam soal atau di dalam kasus tadi. Sama dengan nilai mu 0 di sini dan di sini ya. Kemudian dibagi dengan simpangan baku dari populasinya per akar N. N itu adalah jumlah sampelnya atau ukuran sampel. Nah, kemudian di sini untuk daerah kritisnya, tandanya ini bergantung dari tanda di H1-nya. Jadi kalau di H1-nya tandanya kurang dari, maka daerah kritisnya juga kurang dari. Begitu juga kalau lebih dari atau tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, maka untuk daerah kritisnya itu kan two tail atau dua arah, maka di sini tandanya kurang dari dan lebih dari. Kalau untuk yang H1-nya mu kurang dari mu 0, maka daerah kritisnya adalah Z kurang dari minus Z alpha. Nanti nilai minus Z alpha-nya kita cari di tabel distribusi normal. Sedangkan nilai Z-nya ini hasil dari perhitungan di sini, nilai uji statistika. Jadi untuk kesimpulannya atau keputusannya itu kan kita membandingkan antara nilai Z hitung dengan nilai Z tabel. Jadi kalau nilai Z itu berada di dalam daerah kritis, maka kesimpulannya adalah H0-nya ditolak. Begitu juga sebaliknya. Gitu ya. Kemudian kalau yang two tail atau yang dua arah, diperhatikan untuk nilai alfanya ini adalah alfa per 2, jadi dibagi 2. Kalau alfanya 0,05, maka di sini minus Z 0,025 karena dibagi 2.
Tapi kalau yang one tail atau satu arah, maka di sini tetap minus Z 0,05 atau Z 0,05. Kemudian satu rataan sama berasal dari satu populasi, tetapi simpangan baku populasinya tidak diketahui. Nah, ini sama ya, H0 H1-nya prinsipnya sama karena rata-rata, maka di sini masih nilai mu. Kemudian untuk nilai uji statistikanya menggunakan nilai T. T sama dengan X bar min mu 0. X bar itu tadi rata-rata dari sampel, mu 0 itu dugaan rataan dari populasi. Nilainya sama dengan mu 0 di sini, dibagi dengan S. S itu adalah simpangan baku sampel. Jadi kalau ini simpangan baku populasi, ini adalah simpangan baku sampel karena simpangan baku populasinya tidak diketahui, dibagi dengan akar N, jumlah sampel. Dengan nilai V-nya, ini nanti kalau untuk mencari nilai T tabelnya ya, untuk mencari nilai T tabel itu kan butuh nilai V atau derajat kebebasan, itu adalah N-1. Nah, daerah kritisnya berarti membandingkan antara nilai T hitung di sini dengan nilai T tabel. Ini juga prinsipnya sama dengan yang tadi. Kalau two tail ini berarti ada kurang dari lebih dari, kalau one tail dia kurang dari atau lebih dari, tergantung dari satunya. Contohnya, contoh untuk pengujian hipotesis rataan. Pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu telah berubah. Untuk menentukan hal ini dilakukan penelitian dengan menguji 50 lampu. Ternyata rata-ratanya 792 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Selidikilah dengan taraf nyata 0,05 apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa diminta adalah menguji hipotesis, kita identifikasi lagi yang diketahui apa. Nah, di sini yang diminta itu kan apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum. Kualitas lampu itu indikatornya apa? Indikatornya dilihat dari, kalau di sini adalah rata-rata tahan pakainya atau rata-rata usia pakainya. Maka di sini hipotesisnya berkaitan dengan hipotesis rataan atau mu. Maka di sini nanti yang kita gunakan adalah pengujian hipotesis rataan. Di sini H0-nya sama dengan, ini kita masukkan dulu aja ya, berarti mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Berarti ini adalah kondisi awalnya, itu diyakini bahwa keseluruhan lampu, jadi seluruh populasi lampu itu rataannya mu-nya 800 jam. Mu-nya 800 jam. Kemudian yang diketahui lagi di sini adalah untuk menentukan hal ini dilakukan penelitian dengan menguji 50 lampu. Maka 50 ini adalah ukuran sampel atau N-nya 50. Ternyata dari sampel 50 lampu rata-ratanya 792 jam. Maka 792 ini adalah X bar-nya atau rata-rata sampelnya, 792. Dari pengalaman diketahui simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Maka di sini simpangan baku untuk populasi keseluruhan lampu kan dari pengalaman nih, berarti 60 jam. Kita tuliskan 60. Kemudian taraf nyatanya 0,05. Maka di sini alfanya 0,05. Nah, baru setelah itu kita tuliskan tahapan-tahapan hipotesisnya, pengujian hipotesisnya. Yang pertama, tahapan pertama kita rumuskan H0-nya. Karena rataan, maka di sini H0-nya mu sama dengan di kasus diketahui bahwa diyakini usia lampunya sekarang adalah 800. Maka di sini tuliskan mu sama dengan 800 jam. Berarti mu 0-nya adalah 800 jam. Atau berarti ini kualitas lampunya belum berubah, masih sama dengan 800. Masih seperti yang dulu-dulu. Kemudian yang kedua, nomor 2-nya adalah H1-nya atau hipotesis tandingannya atau dugaan kita ditaruh di sini. Tadi kita diminta untuk menyelidiki bahwa kualitas lampu itu sudah berubah atau belum, maka di sini H1-nya adalah mu tidak sama dengan 800. Kalau yang namanya berubah itu kan bisa kurang dari, bisa lebih dari, maka di sini kita tuliskan tidak sama dengan atau kualitas lampunya sudah berubah. Dilihat dari
usia pakainya. Kemudian alfanya 0,05, sehingga kalau kita cari nilai Z 0,025-nya atau Z alfa per 2-nya, berarti kan Z 0,025, kita cari di tabel normal ada 1,96. Kemudian nomor 4-nya kita tentukan daerah kritisnya. Daerah kritis itu berarti pada saat Z kurang dari minus 1,96 dan Z lebih dari 1,96. Karena ini tidak sama dengan H1-nya, maka dia tutel. Daerah kritisnya ada di dua sisi. Berarti ini kan tadi kita gunakan formulasi yang satu rataan, simpangan baku populasi diketahui. Berarti ini ya, H0-nya ini, nilai uji statistikanya ini, H1-nya karena tutel maka tidak sama dengan, maka daerah kritisnya yang ini. Z kurang dari minus Z alfa per 2 dan Z lebih dari Z alfa per 2. Sehingga Z-nya menjadi seperti ini, daerah kritisnya menjadi seperti ini. Kemudian yang kelima, kita hitung nilai Z hitungnya dengan menggunakan rumus yang di slide sebelumnya tadi. X bar dikurangi mu 0, X barnya adalah 792 dikurangi 800 dibagi dengan simpangan baku populasinya 60 per akar N, N-nya 50, sehingga nilai Z hitungnya adalah minus 0,943. Nah, setelah itu yang keenam adalah kita menarik keputusan dari pengujian yang kita lakukan. Kita lihat nilai Z hitungnya adalah minus 0,943. Kita lihat apakah nilai Z hitung di dalam daerah kritis atau di luar daerah kritis. Minus 0,943 itu kan berarti nilainya di antara minus 1,96 dan 1,96. Jadi di tengah-tengah antara minus 1,96 sampai 1,96. Sehingga dia berada di luar daerah kritis. Karena dia berada di luar daerah kritis, maka kesimpulannya adalah H0-nya diterima. Jadi kalau di luar daerah kritis maka H0-nya diterima, kalau di dalam daerah kritis H0-nya ditolak. Karena diterima, kita lihat tadi H0 itu adalah mu sama dengan 800 atau kualitas lampu belum berubah. Sehingga maksudnya di sini H0-nya diterima itu adalah kualitas lampunya belum berubah. Jadi masa pakai lampunya masih sekitar 800 jam. Jadi karena H0-nya diterima maka kita lihat nilai atau statement di H0-nya.